Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Asibu Jelestari dari Prodi Agribisnis kelas B NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen usaha tani dengan baik. Manajemen adalah suatu proses atau aktivitas pendayagunaan berbagai sumber daya yang ada tersedia dalam perusahaan atau manajer untuk mencapai tujuan usaha tani. Cara memanajemen usaha tani dengan baik yaitu 1. Perencanaan, diantaranya ada modal, tenaga kerja, bibit dan lain-lain. B. Perorganisasian, diantaranya terdapat tenaga kerja dan pembagian tenaga kerja. 3. Pelaksanaan, diantaranya ada penanaman dan pemeliharaan. 4. Ada pengawasan dan 5. Ada evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wardana Arianti NIM Dodo 0321100114. Di sini akan mereview artikel yang bertema manajemen. Manajemen agribisnis adalah semua kegiatan mulai dari pengadaan, penyaluran hingga pemasaran produk-produk pertanian serta agroindustri yang memiliki kaitan antara satu dengan lainnya. Manajemen usaha tani di Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang telah melakukan manajemen usaha tani dengan cukup baik dengan menggunakan usaha tani yang mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina NIM 118. Di sini saya akan mereview jurnal yang bertema manajemen usaha tani dengan baik. Manajemen adalah suatu proses aktivitas pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia dalam perusahaan oleh manajer. Untuk mencapai tujuan usaha tani, menurut Hernanto, fungsi manajemen usaha tani yang dilakukan oleh petani meliputi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam memanajemen. Perencanaan yang dilakukan oleh petani meliputi sumber modal, penggunaan tenaga kerja, alat yang akan digunakan, penggunaan pupuk, sumber bibit, dan persiapan lahan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini meliputi tenaga kerja dan pembagian tenaga kerja. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Proses pelaksanaan ini meliputi penanaman dan pemeliharaan. Yang keempat yaitu proses pengawasan, dan yang terakhir yaitu proses evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufira Ramadhani, NIM 122 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan review artikel tentang manajemen usaha tani. Menurut Padangaran 2016, manajemen adalah suatu proses atau aktivitas pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia dalam perusahaan oleh manajer untuk mencapai tujuan usaha tani. Fungsi manajemen usaha tani ada 5, yakni yang pertama fungsi perencanaan berupa modal, tenaga kerja, mesin dan alat, dan bibit. Yang kedua, fungsi pengorganisasian berupa tenaga kerja dan pembagian tenaga kerja. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan berupa penanaman dan pemeliharaan. Yang keempat, fungsi pengawasan berupa pengawasan terhadap harga jual. Yang kelima, fungsi evaluasi berupa evaluasi kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan yang dicapai. Menurut Butar, keberhasilan suatu usaha tani ditentukan oleh bagaimana manajemen yang dijalankan dalam usaha tersebut. Pentingnya manajemen dalam usaha tani sangat memberikan dampak keberlangsungan usaha tani, sehingga usaha tani berhasil dan mendapatkan keuntungan. Bagaimana manajemen usaha tani yang berhasil? Yaitu dengan cara seorang manajer harus mampu melaksanakan kelima fungsi manajemen agar usaha tani berhasil, seperti
Yang pertama, seorang manajer harus mampu melaksanakan tentang perencanaan berupa modal, tenaga kerja, mesin, dan alat, dan berupa bibit. Yang kedua, seorang manajer harus mampu mengorganisasikan tenaga kerja berupa pembagian tenaga kerja. Yang ketiga, manajer harus bisa melakukan dalam hal fungsi pelaksanaan berupa penanaman dan pemeliharaan. Yang keempat, seorang manajer harus mampu dalam hal mengawasi. Dalam hal mengawasi ini, manajer mengawasi harga jual agar usaha tani ini berhasil dan mendapatkan keuntungan. Yang kelima, seorang manajer harus mampu dalam hal mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan dari awal sehingga mempunyai output keberhasilan yang dicapai. Itulah penjelasan dari manajemen usaha tani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani, NIM 126. Di sini saya akan menjelaskan kembali dari jurnal manajemen usaha tani Terong Ungu di Kelurahan Tuatuka. Manajemen usaha tani Terong Ungu di Kelurahan Tuatuka. Nah, manajemen usaha tani merupakan kemampuan petani menentukan, mengorganisir, dan mengkoordinasi faktor-faktor produksi yang dikuasainya sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Fungsi-fungsi manajemen usaha tani yang dilakukan oleh petani terong di Kelurahan Tuatuka meliputi yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan merupakan proses awal bagi petani dalam memanage usaha tani yang harus direncanakan secara baik agar menghasilkan produk yang optimal. Perencanaan yang dilakukan petani di Kelurahan Tuatuka ini meliputi sumber modal, penggunaan tenaga kerja, alat yang akan digunakan, penggunaan pestisida atau pupuk, sumber bibit, dan persiapan lahan tanaman. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada tahap ini biasanya petani melakukan pembagian tugas tenaga kerja. Yang ketiga, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini merupakan hal yang sangat menentukan. Biasanya petani melakukan tugasnya sesuai yang telah direncanakan, seperti bertugas untuk menanam dan pemilihan, dan yang terakhir pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, NIM 134. Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan serta meningkatkan ketahanan pangan. Untuk menciptakan kesempatan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan orientasi pada pembangunan berbasis agribisnis. Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut memberikan isyarat produk pertanian harus memberikan syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Pentingnya manajemen usaha tani. Yang pertama, untuk menyadarkan pada petani bahwa usaha taninya merupakan suatu usaha dari perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan mengenai masukan dan pengeluaran dalam rangka menaikkan produksi dan pendapatan. Yang kedua, petani mampu memilih dan mengambil keputusan-keputusan di antara alternatif-alternatif. Hal ini penting mengingat petani pada umumnya mempunyai kendala menyiapkan sumber daya seperti tanah, modal, dan keterampilan. Yang terakhir, untuk memilih usaha mana yang paling menguntungkan dengan membandingkan kenaikan keluaran dan laba dengan jumlah masukan sebagai petunjuk penting dalam menyusun perencanaan dan anggaran usaha tani berikutnya.
Dengan demikian, tujuan manajemen yang baik adalah untuk menjalankan usaha tani sedemikian rupa sehingga memperoleh pendapatan atau keuntungan sebesar-besarnya secara berkesinambungan. Perkenalkan, nama saya Bintan Klesya, NIM 137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari jurnal yang berjudul Manajemen Usaha Tani Terung Ungu di Kelurahan Tua Tuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Manajemen adalah suatu proses atau aktivitas pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia dalam perusahaan oleh manajer untuk mencapai tujuan usaha tani. Fungsi-fungsi manajemen usaha tani yang dilakukan oleh petani terung di Kelurahan Tua Tuka meliputi: yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam manajemen, sehingga perencanaan dilakukan dengan baik agar rangkaian kegiatan produksi lainnya tidak terhambat dan menghasilkan produk yang optimal. Perencanaan yang dilakukan petani di Kelurahan Tua Tuka meliputi sumber modal, penggunaan tenaga kerja, alat yang digunakan, penggunaan pestisida atau pupuk, sumber bibit, dan persiapan lahan tanam. Yang kedua adalah perorganisasian. Pada tahap ini, petani harus mengorganisasikan setiap masalah dan faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan hal yang paling menentukan pada suatu kegiatan usaha tani jika ingin usaha tani yang dijalankan berhasil. Keempat, pengawasan. Pengawasan dalam usaha tani perlu dilihat agar segala sesuatu yang dalam usaha tani dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ingin dicapai. Jadi, manajemen agribisnis menyangkut kegiatan di bidang industri pertanian yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pertanian yang tersedia untuk mencapai tujuan usaha, yaitu dapat menghasilkan produk pertanian yang mampu memberikan keuntungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Erika Maulidia, NIM 140. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Manajemen Usaha Tani Terung Ungu di Kelurahan Tua Tuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bagaimana manajemen usaha tani yang berhasil dan baik? Seorang petani atau produsen sebelum mengelola usaha taninya akan mempertimbangkan antara biaya dan pendapatan dengan cara mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, guna memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Prinsip-prinsip manajemen dan menjalankan semua fungsi manajemen mulai dari yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang dilakukan petani meliputi sumber modal, penggunaan tenaga kerja, alat yang akan digunakan, penggunaan pestisida atau pupuk, sumber bibit, persiapan lahan tanam. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam tahap pengorganisasian, petani terung di Kelurahan Tua Tuka yang dilakukan yaitu tenaga kerja dan pembagian tugas tenaga kerja. Yang ketiga, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan yang akan dikerjakan, diusahakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat, sebab apabila tidak, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku usaha tani. Keempat, pengawasan dengan baik. Pengawasan dalam usaha tani perlu dilihat agar segala sesuatu dalam usaha tani dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohimah Az-Zahra, NIM 142. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen usaha tani yang baik dari jurnal yang saya baca. Yaitu yang pertama, manajemen adalah suatu usaha untuk mengorganisir pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan usaha tani. Manajemen usaha tani yang baik terdiri atas perencanaan yang meliputi modal yang digunakan oleh para petani, tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari keluarga. Yang ketiga itu mesin atau alat seperti traktor, tangki penyemprot hama, cangkul, ember, kayu, tali, dan karung.
Yang keempat yaitu bibit atau benih. Bibit atau benih merupakan faktor penentu keberhasilan budidaya tanaman. Yang kedua yaitu pengorganisasian, meliputi tenaga kerja dan pembagian tenaga kerja. Untuk pembagian tenaga kerja sendiri itu dilakukan secara bergantian. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Adapun pelaksanaan yang dilakukan yaitu yang pertama penanaman dengan cara penyemaian atau penaburan benih. Yang kedua pemeliharaan, diberikan perawatan yang baik. Kebutuhan air dan pupuk harus diusahakan tercukupi, serta pengendalian hama dan penyakit dengan tepat. Yang keempat yaitu pengawasan. Yang kelima, evaluasi atau mengidentifikasi atau menilai kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ingin dicapai. Sekian presentasi manajemen usaha tani yang baik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.